Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai profesional, culture sensitive, dan critical thinking. Kita mengenalnya sebagai moto Akbar Ngestiwaluyo. Dan kenapa muncul moto itu, kemudian apa yang ada di dalamnya, kita akan belajar nanti di slide berikutnya. Tapi kita juga perlu lihat lagi bahwa untuk bisa sampai ke situ mungkin kita juga perlu mengenal diri. Jadi itu kenapa judulnya adalah pengenalan diri menuju profesional, culture sensitive, dan critical thinking. Kita perlu mengetahui diri kita, seberapa banyak yang kita punya, seberapa bagus diri kita, agar kalau kita ada yang kurang kita bisa melengkapinya, dan kalau kita ada yang sesuatu yang negatif mungkin dari diri kita bisa membuatnya lebih baik, kita bisa memperbaiki diri kita, dan semoga itu bisa menjadi berkat ketika kita melakukan pelayanan, baik itu menjadi berkat untuk pasien yang kita layani sebagai perawat maupun rekan-rekan sekerja. Jadi kita akan mulai apa yang kita bahas ini. Kita akan belajar beberapa hal. Kita mulai dari pengenalan diri. Mungkin teman-teman pernah berpikir mengenai dirinya sendiri, dan mungkin ada beberapa yang kesulitan ketika diminta menggambarkan. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai kelebihan yang dipunya, kemudian mengenai apa kekurangan yang dipunyai, kemudian apa yang disukai, apa yang tidak disukai, dan apa yang paling penting bagi hidup. Mungkin ada banyak yang bisa menjawabnya dengan mudah, dan sebagian lagi mungkin ada beberapa yang ragu-ragu apakah iya seperti itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk mengetahui saya ini seperti apa toh. Mungkin tidak sepenuhnya tepat pertanyaan ini, dan jawabannya mungkin tidak akan sama untuk setiap orang. Ada pertanyaan lanjutnya juga, siapa yang paling penting, arti kesuksesan, apa yang membuat bahagia, dan apa yang membuat tidak bahagia, apa yang membuat takut. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa membantu. Ini belum semua pertanyaan, mungkin teman-teman bisa mendapatkan pertanyaan yang berbeda dari ini dan membutuhkan jawaban, dan itu akan membantu untuk kita mengetahui saya ini seperti apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, apa yang mau saya capai, kemudian apa yang membuat saya sedih, apa yang harus saya hindari, apa yang menakutkan bagi saya, dan itu akan menunjukkan pada kita seberapa banyak kita mengenal diri kita. Kalau yang kurang ya ditambahi, kalau yang kita ada beberapa kelebihan yang kita punya mungkin kita akan kembangkan biar jadi lebih lagi, atau mungkin biar itu bisa dilihat orang dan orang lain juga mendapatkan manfaat dari situ, berguna untuk kita melayani pasien juga. Kira-kira itu. Dan kemudian ini kenapa kita perlu mengenal diri dulu sebelum kita menginternalisasi, mengimani tadi moto-moto yang disebut di awal tadi. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengetahui diri, mengenali diri itu awal dari kebijaksanaan. Nah, bagaimana kita mengenali diri kita? Kemudian kalau sudah mengenali diri kita, kalau ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang ada tapi tidak bagus, atau apapun itu, tidak ada sama sekali dan perlu diadakan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana kita melakukannya? Itu yang akan dipelajari sepanjang, mungkin tidak hanya sepanjang berkuliah di sini, tapi juga selama hidup kita, karena kita tidak pernah berhenti untuk belajar, dan kita akan selalu mencoba membuat diri kita lebih baik. Nah, yang berikutnya mungkin yang lebih penting untuk waktu ini adalah apa yang ingin dicapai di Ngestiwaluyo. Mungkin kita tidak semua punya motivasi yang sama ketika kita masuk ke sini. Teman-teman masuk ke sini mungkin motivasinya tidak sama, semangatnya tidak sama, bekalnya juga tidak sama, tetapi dengan ketidaksamaan itu apa yang ingin dicapai di sini. Kita diharapkan mencapai ketiga hal ini selama di sini, karena ini
Ini adalah penerjemahan dari visi institusi ini. Jadi ketiga hal ini harus didapatkan, harus diinternalisasikan dalam diri setiap mahasiswa dan lulusan Akademi Waluyo ini. Professional, culture sensitive, dan critical thinking. Kita akan bahas karakter-karakter dalam masing-masing moto ini, karakter yang diharapkan, nanti di belakang ada. Paling enggak kita sudah punya gambaran, oh saya itu harus profesional. Nanti profesional itu seperti apa kita lihat di belakang. Saya harus punya kepekaan budaya, culture sensitive, dan berpikir kritis. Berikutnya kita akan lihat kenapa sih itu diperlukan. Jadi kalau teman-teman mungkin saat ini sudah lepas dari fase yang ini, SMA ini, mungkin sudah berada di perjalanan ini, sudah di jalan ini, dan mungkin malah sudah berada di titik ini meskipun belum mulai. Ini adalah awal dari fase yang berikutnya. Nah, dari sini kita sudah harus mulai berpikir, apa bekal saya untuk sampai ke step selanjutnya. Untuk bekerja butuh profesionalisme, ya. Apakah butuh kepekaan terhadap budaya, ya, karena kita akan bekerja dengan orang lain, kita akan melayani orang lain, dan itu menjadi hal yang penting. Apakah kemudian perlu berpikir kritis? Jelas. Ketika kita melayani pasien, ketika kita bekerja, kita tidak hanya berbekal bahwa saya terampil, itu cukup, enggak, karena kita butuh berpikir kritis. Jadi kalau suatu saat kita butuh mengambil keputusan, kita butuh mempertimbangkan, atau mungkin ada sesuatu yang buat kita, oh ini jadi keliru ini. Terus bagaimana kalau keliru? Apa yang harus dikerjakan, dan benernya itu bagaimana? Seperti itu ketika kita bekerja. Nah, dasar yang dibutuhkan itu harapannya kita bisa pelajari, kita bisa kuasai, kita bisa jadikan bagian dari diri kita dalam selama masa belajar kuliah itu. Nah, dari situ setiap orang pasti akan punya rencana. Itu sebabnya penting untuk bertanya, apa sih yang penting untuk saya? Kira-kira rencana saya mau seperti apa? Bagaimana saya ke sana? Karena kalau sudah kuliah, lulus, selesai bekerja, kemudian mungkin juga akan berpikir soal berkeluarga, akan berpikir tentang merawat anak, akan berpikir tentang, dan berikutnya terus seperti itu. Dan yang perlu kita ingat juga, selama perjalanan ini kita tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi moto itu tidak hanya berhenti selama kita kuliah, tidak, tetapi itu juga akan berlanjut, dan biarlah itu menjadi penyemangat kita untuk menjadi semakin baik, semakin banyak belajar. Kita akan lihat, tadi saya bilang bahwa itu diturunkan dari visi. Jadi kita Akbar ini punya visi unggul, berlandaskan kasih, dan berwawasan global. Unggul dimasukkan, karakter-karakter unggul itu dimasukkan dalam moto profesional, berlandaskan kasih ada culture sensitif, dan berwawasan global di critical thinking. Kita akan belajar karakternya. Dari profesional ada beberapa karakter, kita kenal ada 12 karakter yang diuraikan, tapi mungkin kita lihat dulu yang namanya profesional itu apa sih. Profesional itu adalah orang yang dalam pekerjaannya itu memerlukan keterampilan, pendidikan, pelatihan, dan itu didapat melalui jalur pendidikan resmi atau yang ada dasar ilmunya, itu seorang profesional. Kemudian kita mungkin juga akan lihat bahwa ternyata tidak selamanya seperti itu, karena ada beberapa orang yang mungkin tidak melalui jalur itu. Kita mungkin pernah ketemu orang yang pintar bengkel, padahal dia tidak pernah sekolah otomotif. Atau mungkin kita juga akan ketemu orang yang pintar nukang, hitungannya bagus, pekerjaannya bagus, hasil bangunan yang dia buat juga bagus, padahal dia tidak pernah sekolah di situ. Mereka punya kemampuan untuk observasi, punya kemampuan untuk meniru, punya kemampuan untuk memperbaiki yang kurang, dan mereka juga bisa disebut profesional karena faktor pengalamannya.
Dan apa saja karakter yang dituntut dari seorang yang profesional? Seorang profesional harus memiliki tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, terhadap tugas yang diemban, dan segala terkait dengan itu. Kemudian potensi diri maksimal, memaksimalkan potensi diri. Jadi apa yang ada, apa yang dipunya itu dimaksimalkan dalam pekerjaannya. Kemudian membuat standar tertinggi dalam pencapaian tugas. Kalau mungkin ketika mahasiswa, mungkin ini juga berkaitan dengan kalau diberikan tugas deadline seminggu, kalau bisa lebih cepat kenapa tidak, atau mungkin sama seminggu tetapi kalau bisa punya hasil tugas yang lebih bagus dibandingkan yang lain. Berikutnya adalah mandiri. Kita akan selalu bekerja dalam kelompok, tetapi kita juga dituntut punya kemandirian. Setiap kita dituntut untuk seperti ini, karena ada beberapa hal yang mau tidak mau itu menjadi bagian personal kita yang tidak bisa dikerjakan dalam kelompok, tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Jadi dituntut untuk punya kemandirian. Kadang-kadang kita butuh untuk mengambil keputusan, baik untuk diri kita, untuk pasien, atau untuk hal lainnya, kemandirian. Berikutnya ada dua hal, tangguh dan tidak mudah menyerah. Mungkin kita perlu melihat bahwa dua hal ini perlu lebih diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika kuliah ada kesulitan sedikit menyerah, sudah saya tak mundur saja, atau mungkin saya tidak bisa, padahal ketika dikerjakan ternyata menunggu itu, misal seperti itu. Tidak mudah menyerah dan tangguh. Jadi itu harus benar-benar diingat, dikerjakan. Kemudian kita kenal lagi ada kompeten. Nah, kompetensi ini yang akan kita kejar baik melalui pembelajaran teori, laboratorium maupun praktik di rumah sakit. Diharapkan lulusan keperawatan itu ya kompeten untuk jadi perawat. Lulusan keperawatan itu ketika lulus kemudian dipekerjakan jadi perawat, mampu, itu yang namanya kompeten. Kemudian menghargai waktu baik menghargai waktu sendiri, waktu pasien, waktu belajar, waktu teman-temannya. Mungkin ada temannya yang bersedia membantu belajar karena ada kesulitan atau mungkin tidak cepat paham, ya itu layak untuk dihargai. Sebisa mungkin dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika selama kuliah di sini perpustakaan itu koleksi buku banyak, kalau nanti lulus mungkin sudah tidak banyak ketemu itu lagi, ya sekarang dimaksimalkan, lebih banyak membaca, lebih banyak pinjam buku di perpustakaan, menghargai waktu kita sendiri. Yang berikutnya adalah kejujuran. Ini bagian yang penting dan harus dipertahankan, karena saya yakin di agama manapun kita mendapatkan perintah untuk berlaku seperti ini. Kemudian memiliki etiket yang baik. Etiket ini berkaitan dengan cara mengerjakan, berkaitan dengan cara menampilkan. Mungkin belajar berkirim pesan yang baik. Ketika berkirim pesan kemudian dimulai dari salam, kemudian perkenalkan diri, sampaikan maksud tujuannya, kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih. Jadi mungkin hal seperti itu termasuk yang harus dipelajari agar jangan sampai kita dinilai jelek atau kita tidak mendapatkan simpati hanya karena kesalahan ketika berbicara. Misal saya akan berbicara dengan orang yang tidak saya kenal atau orang yang lebih tua, atau untuk urusan resmi, maka saya tidak akan pernah menggunakan kata aku, misal seperti itu. Atau mungkin kita akan menggunakan salam yang berbeda ketika kita ketemu orang yang berbeda sesuai dengan mungkin jabatan, mungkin usia, mungkin itu. Selanjutnya mematuhi kode etik. Setiap profesi memiliki kode etik dan ini harus dipegang. Jadi setiap perawat nanti akan menjalani angkat sumpah atau angkat janji, dan itu salah satunya adalah mematuhi semua kode etik yang ditentukan.
Ini untuk menjamin keselamatan pasien, menjamin keamanan kita dan legalitas kita. Kemudian ada lagi yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Sebisa mungkin kita membuat orang lain terinspirasi dengan keberadaan kita. Itu untuk moto profesional dan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Berikutnya kita akan berbicara tentang culture sensitive. Culture sensitive itu apa sih? Cultural sensitivity itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita akan menerjemahkannya kepekaan budaya. Kalau mungkin didefinisikan menyadari bahwa ada perbedaan kultur atau budaya dan juga sekaligus ada kemiripan kultur atau budaya. Dan ketika kita menyadarinya, kita akan menggunakannya sebagai bekal kita untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk bertindak tanpa menghakimi, tanpa memberikan label tertentu. Bukan karena berbeda kemudian kita bilang, wah budayanya dia jelek, harusnya yang bagus itu yang seperti saya ini. Atau mungkin soal dialek, bahasa, dan seterusnya juga. Jadi itu cultural sensitivity, kepekaan terhadap budaya. Apa yang dituntut dari sini? Cinta kasih. Diharapkan kita memiliki ini. Kalau dasar pelayanan kita ini, maka kita akan bisa mengerjakannya dengan ringan, dengan kebahagiaan, karena apapun yang kita kerjakan kita melandaskannya pada rasa kasih. Kemudian peka terhadap situasi, peka terhadap kondisi di sekitar kita, baik rekan kerja, pasien, atau apapun itu, bahkan termasuk mungkin di dalamnya mesin, ada kemungkinan untuk kekeliruan atau apapun itu, kemudian juga akan berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi kita mampu mengenali, kalau kondisi saya seperti ini, saya ini tidak mampu bekerja dengan baik, jadi mungkin sebaiknya saya alihkan ke orang lain. Meskipun itu berarti kesempatan saya hilang, tapi kalau memang saya tidak mampu atau mungkin dalam kondisi tidak dalam kondisi yang bagus, mungkin kita perlu seperti itu. Kemudian empati, kemampuan kita untuk memahami, untuk ikut merasa, ikut mengerti. Misal ketika ada orang yang sedih, maka kita bisa memahami, kita bisa bersikap yang sesuai dengan itu. Ada orang yang sedang marah-marah, kita bisa menunjukkan pemahaman kita tanpa kita harus terlibat dalam emosinya. Berikutnya toleransi, kita akan selalu ketemu perbedaan, tidak semua sama, dan itu membutuhkan toleransi. Kalau kita punya toleransi, maka kita akan menghargai orang lain, kita akan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan budaya, apapun itu yang ada pada diri kita, pada pasien kita, pada rekan sekerja kita juga. Toleransi dan menghargai. Yang berikutnya kita akan lanjutkan berkaitan dengan culture sensitif. Rendah hati. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita pernah mempelajarinya dan itu akan selalu ada dan diharapkan itu menjadi bagian dari diri kita. Rendah hati. Kemudian berikutnya memuji. Kalau ada yang bagus, ada yang berhasil dan layak dipuji, kenapa tidak? Toh kita tidak mengeluarkan apa-apa, tidak kehilangan apapun terkait itu. Kemudian memaafkan. Mudah untuk dikerjakan, mudah untuk diucapkan, tetapi kadang-kadang sulit dikerjakan. Mari kita mulai belajar saat ini. Ketika ada yang memang bisa dimaafkan, kita memaafkan. Tidak usah menuntut orang lain maafkan kita untuk kesalahan kita, tetapi kita mencoba untuk memaafkan ketika ada hal yang memang masih bisa dimaafkan, dan kita maafkannya bukan karena kita berharap kita juga akan dimaafkan, tapi karena memang kita mendapatkan pelajaran untuk seperti itu, kita mendapatkan perintah seperti itu. Jikalau ada saudara yang berbuat kesalahan, berapa kali harus memaafkannya? Kita pernah diajarkan untuk memaafkannya 70 kali, 7 kali, dan seterusnya. Mungkin kita perlu lihat lagi seperti itu. Kemudian berbagi ketika ada yang memang butuhkannya, perhatian, mungkin juga materi, mungkin
apapun yang memungkinkan untuk kita berbagi. Nah, kita perlu juga untuk memiliki semangat untuk bekerja sama ini sebagai perawat dalam profesi kita. Ini untuk culture sensitif, dan kemudian kita punya selanjutnya itu berkaitan dengan critical thinking, berpikir kritis. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. Jadi memang kita ndak bisa berhenti untuk mempertanyakan kalau memang itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak pas, dan kita harus mempertahankan rasa ingin tahu kita itu. Jadi misal mungkin kita pernah disuntik semua. Dulu kita hanya berpikir, wah disuntik itu di bokong, tapi ternyata kemudian ada yang disuntiknya di siku juga. Kemudian kita mulai berpikir, kalau dulu kita hanya mengenal disuntik ya di situ, kemudian sekarang kita kapan ya disuntik di bokong, kapan ya disuntik di pembuluh darah, kalau di bokong itu tempatnya di mana ya disuntiknya, misal seperti itu. Apa bahayanya, apa risikonya, apa yang harus diperhatikan. Mungkin kita pernah kenal yang namanya kompres. Kapan sih kita gunakan kompres hangat, kapan kita gunakan kompres dingin, kapan kompres hangat itu antara boleh dilakukan dan tidak boleh, kapan dia tidak berperan, kapan dia membahayakan. Demikian juga dengan kompres dingin, kapan harus dilakukan atau kapan justru dilarang, tidak boleh dilakukan. Tidak berhenti bertanya dan mempertahankan rasa ingin tahu. Ini yang karakter yang diharapkan dari critical thinking. Berpikir ilmiah, kita akan berpikir mulai dari mengamati, kemudian membuat hipotesa, kemudian membuktikannya, di akhirnya nanti menarik kesimpulan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu berdasar bukti, tidak hanya kira-kira atau menurut pendapat semata. Kemudian menggunakan logika, setiap hal yang kita kerjakan masuk logika. Nah, ini akan berkaitan juga dengan rasional, masuk akal atau enggak sih. Jadi kita harus menggunakan apa yang sudah kita pelajari, teori yang sudah kita dapatkan untuk berpikir ini masuk akal atau tidak, ini layak dikerjakan atau tidak, begitu. Kemudian inisiatif, perlu mengembangkan inisiatif, tidak hanya sekedar menjadi robot. Manusia punya akal budi untuk berpikir apa yang terbaik dan sebaiknya bagaimana. Kemudian berikutnya konsisten. Konsisten ini bisa berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan prosedur, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan mungkin di depan tadi juga ada, saya konsisten bahwa kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, maka saya akan berikan bantuan, berbagi tadi. Atau mungkin selama tidak membahayakan saya, maka saya akan bisa maafkan. Atau mungkin juga lain hal lagi berkaitan dengan SOP. Pokoknya saya akan mengikuti SOP atau SPO yang ditentukan, bahwa kalau bekerja urutannya seperti ini, meskipun orang lain tidak konsisten dengan itu. Konsisten dengan aturan, dengan aspek etik legal. Mungkin besok akan lebih banyak dipelajari di mata kuliah etik dan hukum. Kemudian selalu ingin tahu, kita sudah bahas di depan, memiliki wawasan luas, karena kadang-kadang ternyata di luar apa yang kita duga, pertanyaan atau mungkin tugas atau hal yang kita temui dalam pelayanan selama kita bekerja. Itu berkaitan dengan critical thinking. Nah, kita sampai lagi ke pertanyaan awal. Seberapa penting sih sebenarnya mengenal diri itu? Mengenal diri itu penting. Kenapa? Karena itu bekal kita untuk memperbaiki, untuk menambah apa yang kurang, untuk mempertahankan apa yang bagus, dan bagaimana kita membuat segala sesuatunya juga berjalan dengan baik. Karena pekerjaan kita, hidup kita itu adalah milik kita, dan hanya kita yang akan menjalaninya. Mungkin ada yang orang yang sepekerjaan, ada yang seperjalanan, tetapi yang menjalani hidup kita ya hanya kita, tidak ada orang lain, dan kita harus punya bekal yang cukup untuk itu agar semakin baik dan membawa kebaikan, dan biarlah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini. Kemudian ini pesan terakhir, slide terakhir sebenarnya ini, be yourself, stop being someone else.
Jadi dirimu sendiri dan berhenti menjadi orang lain. Berhenti berpura-pura, berhenti menjadi seperti orang lain, karena be yourself, menjadi diri sendiri itu yang terbaik. Demikian pelajaran singkat kita kali ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam visi dan moto Aku Rengas Dewaluyo. Biarlah semuanya bisa menjadi bagian dari usaha kita untuk menjadi semakin baik dan bisa menjadi berkat. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lain kali. Selamat pagi.